Halo semuanya, kembali lagi di Aruna Podcast bersama saya Syahid Said Asobir, dan pada kali ini kita kedatangan dari Ketua LSP Universitas Esa Unggul kepada Bapak Ferial. Mungkin Bapak Ferial bisa perkenalan dulu? Oke, terima kasih. Nama saya Feral Abadi, saya Ketua LSP Universitas Esa Unggul dan juga dosen Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Esa Unggul. Wah, jadi Ketua LSP juga sekalian menjadi dosen di Fakultas Ekonomi ya Pak ya? Ya, Oh, oke, melanjutkan. Mungkin LSP itu kepanjangannya apa ya Pak? ya, jadi LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi. Oh. Ya, jadi LSP itu sebenarnya di bawah BNSP. Ya, BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oh Ya, gitu. nah terus kepanjangan tangannya itu biasanya adalah DASP Oh gitu gitu. untuk melakukan uji kompetensi. Oke. Hmm. Berarti peran utama dari LSP itu menyaring mahasiswa ya Pak, untuk yang berprestasi dan memiliki potensi begitu ya Pak? Enggak, bukan Oh gitu ya. bukan, tapi Jadi lebih kepada. jadi lembaga sertifikasi itu tugasnya adalah menguji kompetensi dari masyarakat. Ya, Mm-mm. salah masyarakat itu kan atau profesional ya. Nah, salah satunya adalah mahasiswa. Oh Nah, gitu. mahasiswa. Nah, kita itu kan jadi gini, LSP itu punya beberapa tipe, ada P1, P2, P3. Nah, kalau kita itu tipenya adalah P1. Ya, P1 itu hanya untuk pesertanya, Mm-mm. hanya untuk mahasiswa Oh gitu. Universitas Esa Unggul gitu. Jadi Mm-mm. pihak luar nggak boleh. Tapi kalau yang P2 itu adalah biasanya di industri Oh gitu di ya. Di industri. industri nanti pesertanya adalah karyawan. Nah, kalau Hmm. P3 itu buat masyarakat umum. Jadi dia pesertanya dari masyarakat umum yang ingin melakukan uji kompetensi gitu ya. Nah, uji kompetensi itu berhubungan dengan profesi gitu ya. Misalnya kalau misalnya profesinya Mas Said nih apa namanya? MC, bukan MC, penyiar ya, penyiar, kategori misalnya penyiar. Nah, nanti kita uji kompetensi, apakah Mas Said itu kompeten nggak di bidang penyiaran Oh gitu begitu. ya. Dan itu berbasisnya adalah KKNI dan SKKNI gitu ya. Hmm. Nah, SKKNI dan KKNI itu dibuat oleh stakeholder, jadi dibuat oleh industri, dibuat oleh pemerintah dan juga akademisi dan bergabung gitu ya. Mereka berdiskusi rapat gitu ya, terus membuat satu SKKNI standar kompetensi. Ya, Hmm. jadi misalnya standar kompetensi penyiar itu apa? Nanti disebutin di situ. Nah, Hmm. dikeluarkan di SKKNI. Nah, ketika sudah keluar di SKKNI, misalnya standar penyiar A B C D E F gitu ya. Nah, terus nanti kita ujikan, ya kita ujikan apakah misalnya Mas Ed ini kompeten nggak di bidang penyiaran Bidang tersebut gitu. ya. Oh gitu. Tujuannya kan untuk bahwa untuk ini apa daya saing ya Hmm. di dunia pekerjaan gitu Oh ya. begitu Daya ya. saing di dunia pekerjaan bahwa misalnya lulusan S1 itu benar-benar kompeten, tidak hanya punya ijazah Hmm. gitu ya, ijazah misalnya sebagai program studi komunikasi gitu Ya. misalnya ya, tapi dia juga kompeten Oh gitu, begitu. sebagai misalnya dia memang passionnya di penyiar gitu ya, Oh, berarti gitu. secara tidak langsung itu LSP itu sebagai penghubung Mhm. untuk kompeten sebagai karir dari orang yang ikut LSP itu berarti Ya, Pak? jadi maksudnya mensupport Oh gitu iya, ya, mensupport ya. mensupport, bahwa nanti kan di dunia pekerjaan itu kan kalian mahasiswa lulusan-lulusan alumni itu kan Iya, berkompetisi, betul. misalnya di industri Ya, televisi gitu ya, misalnya ya, di nanti kan ada nih lulusan universitas ini gitu mm-mm. ya. Nah, dia nggak punya sertifikasi kompetensi nih, Mm-mm. sedangkan dari S Unggul punya. Oh gitu. Nah, berarti kan lebih Ya, berpeluang lebih itu, punya berpeluang ya. kesempatan Iya, gitu kan. Oh, kesempatannya lebih besar kesempatan lebih berarti ya Pak ya. besar bahwa oh Heeh. ya ini sudah kompeten nih Oh karena sudah begitu. dapat sertifikat. Nah, sertifikat Oh. itu bukan dari LSP, sertifikatnya itu dari BNSP Oh begitu. gitu. Tapi tetap melalui LSP apa Iya, langsung? tetap tetap Oh. melalui LSP. Nanti kita laporkan ke BNSP bahwa ini Mm-mm. peserta-peserta ini sudah kompeten. Nah, nanti Mm-mm. BNSP mengirimkan belangko. Nanti sertifikatnya berdasarkan dari BNSP. Logonya Garuda, bukan LSP Saunggul. Oh begitu. Jadi logonya tuh logo Garuda, Jadi gitu. Hmm. yang
siapapun misalkan ataupun dari Hmm. mahasiswa yang reguler, Hmm. karyawan Ya. ataupun dari masyarakat tadi bisa ya. Iya, Dia heeh. ketika Tapi kalau mengikuti. masyarakat harus P3 bukan Oh ya, yang Esa P3 Unggul, ya. heeh, yang LSP Kategori luar. yang P3 Iya, ya. heeh. Jadi dengan mengikuti LSP Mhm, kita bisa berpeluang mhm. lebih besar ya Ya, dalam kompetensi untuk mencari karir yang lebih maju gitu ya, ya Pak. punya Iya, kesempatan ya untuk bisa berkompetensi berkompetisi ya gitu ya, berkompetisi. karena kita sudah diakui secara kompetensi gitu, Oke. seperti itu. Kalau kita lanjutkan, kalau di LSP Universitas Mhm, Esa Unggul itu mhm, ada berbagai macam atau mhm. ada beberapa aja, Pak? Ya, jadi waktu pertama kali pendirian LSP ini kita punya 6 skema. Ya, 6. 6 skema itu em, prodi, saya ingat saya prodi prodi Humas, Mm-mm. ya, terus kemudian prodi SI, Mm-mm. TI, ya, kemudian juga ada pemasaran, Mm-mm. juga ada akuntansi dan ada teknik industri. Oh, tadi. Ya, skemanya macam-macam, misalnya kayak Humas ada Humas Junior gitu ya. Kalau pemasaran itu prodi manajemen pemasaran itu tenaga teknisi pemasaran gitu ya misalnya. Dan ada lagi yang lainnya, Oh, support begitu. quality software atau apa. Nah, terus perkembangannya dari 6 itu kemudian kita menambah 8 skema. Ya, dari prodi gizi, ada dari prodi psikologi gitu ya, broadcasting, sorry bukan broadcasting, komunikasi. Mm. Komunikasi, ilmu komunikasi itu apa? Ada marketing, Bukan public, bukan marketing, eee, PR. mungkin, PR kan humas gitu Ah, ya, digital marketing komunikasi, oh, gitu. ada markom markom Iya, markom, Markom. itu ada skema markom, terus, ada skema yang lainnya ya, tambah Mm. pokoknya ada 8 gitu ya, Oh, sekarang yang ada tadinya jadi 8, 6, heeh, sekarang jadi ada 8, 8. enggak, 6 ditambah 8, Oh, 6 jadi ditambah 8, 14, 14 ya. jadi Oh, empat banyak belas sekarang ya. ya. Nah, nanti ke depannya Mm. kita akan membuat minimal satu prodi, satu skema gitu ya. Oh, Target gitu. kita nanti kita tahun ini sampai tahun depan tuh menambah 26 skema. Jadi Oh, total nanti ada 40 skema gitu ya, oh, banyak 40 juga berarti skema. ya. Ya, jadi mahasiswa nggak usah ikut di luar gitu kan, karena di luar biasanya lebih mahal gitu kan. Nah, Hmm. kalau di sini kan lebih terjangkau gitu kan. Nah, jadi apa namanya bisa memfasilitasi mahasiswa yang ingin uji kompetensi Oh, gitu. gitu. Kemudian kalau misalkan ada mahasiswa yang sudah Hmm, mau, itu kira-kira hmm, jangka waktu buat uji kompetensinya itu hmm. berbulan-bulan atau cukup sehari, Pak? Oh enggak, jadi sebenarnya uji kompetensinya sehari Oh, gitu sehari. ya. Tapi biasanya mahasiswa yang ikut uji kompetensi itu biasanya kita sarankan di semester 6 atau 7 Oh, semester 6 atau gitu. Karena 7. kan biasanya masa berlaku sertifikasi kompetensi itu ada masa berlakunya 3 Oh, tahun oh gitu gitu ya. ya. Jadi kalau misalnya ngambilnya dari awal nanti belum lulus sudah Udah habis expired ya, gitu udah kan. expired ya. Jadi kalau udah mendekati lulus saja di 6 atau 7 mereka Hmm. ngambil gitu kan. Jadi kan nanti buat ngelamar pekerjaan kan, menambah tadi apa sertifikat gitu ya. Nah, di 6 dan 7 gitu ya. Nah, mereka tinggal daftar aja ke LSP gitu ya. Hmm. Jadi misalnya tadi humas gitu Hmm. ya, ada humas junior yang daftar. Nanti kita tinggal kalau sudah misalnya sudah ada sekitar 20 mahasiswa, Hmm. ya baru kita jadwalkan gitu ya, menjadwalkan untuk uji kompetensi gitu. Nah, baru nanti pelaksanaannya sih biasanya akan refresh dulu. Kadang-kadang kan teman-teman juga lupa tuh ya Hmm. mata kuliah yang pelajaran-pelajaran yang semester Iya. awal gitu ya. Udah terfokus sama semester Ya yang nanti sekarang kita gitu. fokuskan karena kan mahasiswa juga kan belajarnya banyak banget tuh berapa mata kuliah kan. Nah, kita fokuskan aja nih kompetensi yang untuk misalnya Yumas Junior cuman ini aja, kompetensinya ini Hmm. aja yang perlu disiapkan Oh gitu gitu. ya. Nah, nanti pas uji kompetensi cuma 1 hari, nah, terus selesai nanti apa namanya kita nggak ada lulus atau tidak lulus, tapi hasilnya itu kompetensi atau belum kompetensi. Oh begitu. Hasilnya Ba- itu BK dan K Oh gitu. gitu. Berarti tadi saya mau tanya Mm, apakah sistemnya di mm, sistem nilai atau enggak, gimana gitu. Berarti dia langsung tercap ya. ya Kalau memang belum kompeten ya kita bakal tempel belum kompeten gitu ya. kompeten, ya Oh. belum kompeten. Kalau kompeten baru dapat sertifikat yang Hmm. tadi dari BNSP, Berarti kalau sudah Garuda. dinilai kompeten, Mm, sudah melewati ataupun mm, sudah lulus dari mm. standar dari skema-skema tersebut ya Pak ya. Iya, sudah misalnya ada 10 kompetensi. Heeh. Humas tuh harus bisa ini, bisa ini, bisa Ini ini, gitu. bisa semua. Ya Heeh. itu Oh. kompeten gitu sebagai humas gitu. Berarti kalau misalkan minimal dia dibilang kompeten, Hmm.
gimana tuh, Pak? Ya tadi Dari harus, kalau dari jadi kan 10 tadi kan ada harus semua 10 iya atau 10 harus, oh harus harus gitu ya? 10 kompetensi itu ya harus mereka benar-benar kompeten. Kalau Oh cuma gitu. 7 nggak bisa, Oh nggak bisa. gitu. Jadi 10 gitu ya. Nah nanti model uji kompetensi macam-macam. Ada misalnya dibuat ada tes tulisnya juga gitu Oh, ya, atau ada wawancara, terus ada juga praktek oh gitu ya. langsung praktek juga Praktek. ya? Coba misalnya praktek di depan asesornya ya, coba Mm-mm. sebagai humas gimana nih cara menerangkan ke masyarakat atau apa, misalnya public speakingnya gimana Hmm. gitu. Oh. Atau juga berdasarkan portofolio selama kuliah dia pernah aktif di mana aja nih sebagai MC atau apa gitu Tapi misalnya. kalau portofolio Hmm. itu wajib atau sebagai pendukung aja, Pak? Iya, pendukung Oh, juga, pendukung. pendukung gitu ya. Hmm. Nah, nanti dari hasil tadi wawancara, dari Mm-mm. hasil tes Mm-mm. tulis, dari hasil praktek gitu Mm-mm. ya, semuanya ya kita simpulkan, si asesornya menyimpulkan Oh, gitu begitu. bahwa oh ini kompeten nih Langsung sebagai dicap mas gitu gitu. ya. Iya, langsung yang lulus kita ajukan ke BNSP dapat sertifikat Garuda Oh, begitu. gitu. Oke. Kemudian sebelum itu kita lanjutkan lagi. Hmm, Kalau menurut Pak Ferial sebagai hmm, ketua LSP, hmm, seluruh mahasiswa itu sebenarnya harusnya wajib ikut ini hmm. atau bagi yang mau aja kalau menurut Pak Ferial Ini sendiri? wajib. Harusnya Ya, wajib karena ya. kan mahasiswa itu kan mengumpulkan 10 SKPI. Oh, Nah, 9 itu adalah sertifikat kepesertaan, misalnya mengikuti atau seminar, webinar gitu ya. webinar Ah, gitu kan. Nah, yang satu SQ gitu ya. ah. Yang satu ini uji kompetensi, Oh gitu. sertifikasi kompetensi. Nah, jadi wajib. Nah, Hmm. semuanya itu harus seluruh mahasiswa harus mengikuti gitu, harus ikut. Nah, kalau yang saat ini kan masih sedikit skemanya, Hmm. ya jadi masih ada mahasiswa yang ikut di luar atau kita kerjasama dengan LSP lain gitu ya. Tapi kalau nanti udah semuanya, ya semuanya di LSP Oh untuk begitu. melaksanakan uji kompetensi gitu. Jadi memang itu kewajiban dari Oh 10 kewajiban itu ya. satu sertifikasi kompetensi Oh begitu. gitu harus Baik dimiliki. itu yang mahasiswa reguler ataupun Iya karyawan, semuanya, semuanya berarti. semuanya, Oh. semuanya. Nanti kalau nggak melengkapi 10 itu Hmm. nggak bisa itu kan yudisium atau nggak bisa apa ujian nggak bisa ngambil ijazah gitu kan. Oh Jadi gitu. harus dilengkapi. Jadi Mm, dari LSP itu mm, membantu buat mahasiswa mm. dinilai sebagai orang yang kompeten setelah lulus gitu ya Pak ya. Jadi Ya, setelah lulus itu meskipun mahasiswa itu langsung mencari pekerjaan tapi dengan adanya dari uji kompetensi itu mm. menjadi nilai tambah ya Ya dia buat punya sertifikat lebih kompetensi gitu ya. Karena punya sertifikat kompetensi, dia punya nilai tambah ketika bersaing di dengan apa namanya apa calon-calon pekerja yang lainnya mm, gitu. berarti Mm. emang harus ikut banget ya biar apa Iya, peluang mendapatkan pekerjaan lebih besar gitu iya ya. gitu. Oh. Kalau dari LSP itu satu orang satu hari atau gimana, Pak Ferial? Apanya? Ujiannya. Ujiannya Ujiannya tadi sekitar 20 20 orang per hari. 20 nggak per hari. Jadi kita kumpulin Oh, dulu. dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu misal pendaftarannya kita Ah, buka, terus kalau udah 20 kita baru mengadakan uji kompetensi. Nah, nanti ada asesornya gitu ya, ada asesornya apa namanya? Satu asesornya itu tugasnya maksimal satu asesor 10 asesi 10 peserta oh 10 peserta. Oh, maksimal. maksimal. Maksimal gitu. Nah, Berarti nanti setiap mahasiswa yang sudah daftar nanti akan diberikan jadwal lebih ya lanjutnya nanti kan ya. dimasukin grup Ah, tuh udah 20, nah baru kita oh penjadwalan gitu. gitu, penjadwalan. Berarti satu grup itu satu asesor ya berarti ya. Satu grup Misalnya satu grup itu enggak 10 orang, 10 orang berarti tuh. itu satu asesor yang uji. Ya, yang Oh uji gitu. satu. Tapi kalau misalnya, tapi juga gini, kadang-kadang ada juga prodi yang lama tuh, misalnya mahasiswanya nggak banyak gitu kan. Itu Ah, kan ngumpulin 20-nya lama ya, iya. kasihan ya udah mau ujian, mau Oh apa. iya. Nah biasanya kalau cuman, oh ya udah 10 ya atau 12 ya nggak apa-apa, kita akhirnya melaksanakan ujian Oke. gitu. Kan takutnya mahasiswa mau validasi gitu kan, Mm-mm. kelamaan sertifikatnya belum keluar atau udah Mm-mm. mau lulus gitu kan, ya kita ngadain tetap. Oh begitu. Eh, Oke, teman-teman Aruna, mungkin itu untuk podcast kita hari ini terkait lembaga sertifikasi profesi. hmm, Dan kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap mahasiswa, baik itu yang reguler ataupun yang karyawan, wajib mengikuti LSP. Karena dengan adanya LSP menjadi nilai tambah ketika kita sudah lulus dari kampus kita ini.
Dan kemudian untuk ujian LSP itu dilaksanakan 1 hari ya Pak ya? Ujiannya biasanya 1 hari. 1 hari itu. 1 hari aja cukup. Namun tetap diingat bahwasanya setiap apa yang kita mau uji, misalkan saya sebagai penyiaran, sebagai presenter ataupun sebagai penyiar itu ada standar-standarnya ya Pak Ada ya? standarnya. Dan setiap standar itu harus lulus ya. Ya, Jadi nggak lulus. boleh satu bolong ini. Heeh. Meskipun 9 benar tapi satunya Heeh. belum ini, Iya. belum bisa dibilang kompeten ya Nggak Pak ya? bisa, Nggak nggak bisa. bisa, nggak bisa disebut Jadi kompeten. Jadi teman-teman tetap semangat dan yakin aja. Yang penting tetap mengikuti standar apa yang sudah diberikan dari LSP, dan semoga dengan adanya LSP menjadi nilai tambah ketika kita mendaftar pekerjaan yang kita minati nanti. Terima kasih Pak Ferial Terima kasih Mas Said. sebagai informasi kepada kita semua. Semoga apapun yang kita minati itu dipermudah juga ya Pak. Ya, betul. Terima kasih teman-teman. Dan saya sebagai penyiar, saya Syahid Asobir bersama Ketua LSP Pak Ferial, mohon pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.